Dengar. Alhamdulillah. Coba yang belum dinyalakan kameranya, silakan dinyalakan ya, supaya Ustazah mengetahui. Ayo. Aku tahu. Oke, bentar ya. Oke, hari ini kalian kemarin sudah mengetahui kontrak belajar secara umum ya. Ya. Ya, Ustazah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kemana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi tolong ngomong gitu ya, Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak itu sudah menjawab salam dari Ustazah. Oke. Kalian kemarin sudah mengetahui kontrak belajar secara umum ya. Sekarang kontrak belajar secara Kenapa kok? atau jenjang. Sekarang kalian di kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2. Maaf ya, sinyalnya. Yang penting Karena ini masih ada apa dari kalian ya. Oke. Sebelum Ustazah menemukan kontrak belajar kelas 2, coba kalian kelas 2 cerdas luar biasa. Coba sekalian berdiri atau bisa duduk juga tidak apa-apa. di-sharing, Mbak. Ayo coba kalian ikuti gerakan sama Ustazah ya. Yang kelas 2 hebat, cerdas, luar biasa. Ya, sekali lagi. Kelas 2 hebat, cerdas, luar biasa. Besok berarti masuk. Oke. Kontrak belajar adalah kesepakatan antara guru dan murid untuk meningkatkan atau untuk menciptakan kelas yang efektif. Halo. Coba Halo. yang tidak Tes tes. bisa diunmute ya. Diunmute ya. Ustazah yang jelaskin ya. Halo. Sudah. Lanjut. Lanjut. Oke. Next. Duduk, Bu. Pokoknya sing kunci sing pinggir itu loh. Hoi. Wali kelas 2 siapa aja? Yang pertama adalah ada Ustazah Luar biasa. Eni Astuti. Di kelas 2. Di kelas 2 Abu Bakar. Ini ya Ustazah Eni. Yang kedua adalah Ustazah siapa ya kira-kira yang di kelas Umar bin Khattab? Ustazah Galun Nurul Islami. Saya sendiri ya. Yang ketiga adalah di kelas 2 Utsman bin Affan adalah Ustazah Maisarah. Yang keempat adalah kelas Ali bin Abi Thalib. Siapa ya kira-kira? Ustazah Suhaimi. Sudah mengenal ya? Karena Ustazah pakai masker juga mengenal. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan mukanya Ustazah. Sekarang guru mata. Yang sekarang Ustadz yang ada di kelas 2. Siapa aja yang mengajari kalian di kelas 2? Yang pertama adalah Guru siapa? Tujuh okanya namanya?
Ayo, siapa yang tahu? Surya. Oh, pintar Ustadz Surya. Ini adalah Ustadz Surya. Yang kedua adalah guru TIK siapa ya Ustadznya namanya? Siapa namanya? Siapa yang tahu? Siapa? Ustadz yang TIK ini adalah Ustadz baru, namanya Ustadz Amir. Namanya Ustadz Amir ya, karena Ustadz Surya sudah tidak mengajari kita lagi. Oke, selanjutnya Sama berarti Ustadz Surya apa? Amir. Iya, sekarang yang PJOK adalah Ustadz Surya, kemudian yang TIK-nya adalah Ustadz Amir. Lanjut. Apa aja aplikasi yang kalian akan digunakan pada pembelajaran daring? Yaitu yang pertama adalah Zoom. Seperti ini. Seperti biasa ya, seperti ini ya, namanya aplikasi Zoom. Yang kedua adalah Google Meet. Google Meet. Apabila Zoom-nya rusak. Google Meet insya Allah akan kita bikin tutorialnya ya. Caranya bagaimana? Gimana sih Google Meet itu harus ada emailnya, harus ada yang email yang aktif ya, harus email yang aktif karena kalau nggak aktif nggak bisa mengikuti Google Meet. Yang ketiga ada Google Form. Google Form. Google Form itu untuk apa? Untuk mengirimkan tugas-tugas kalian seperti video, video menyanyi atau foto ataupun live skill Dan melaksanakan bisa dikirim melalui Google Form. Ada tak ada. PPT. Yang keempat adalah PPT. Nanti ada materi yang agak sulit atau yang lebih PPT-nya nanti dikirim melalui WhatsApp. Yang keempat adalah YouTube. YouTube ini untuk video pembelajaran kalian selama di dalam pembelajaran daring. Nanti Ustadzah akan mengirim video pembelajaran melalui YouTube. Sudah. Kontrak belajar. Selanjutnya adalah kontrak belajar. Ada apa kontrak belajarnya kelas 2 ya? Yang pertama, waktu. Waktunya ngapain Ustazah? Harus tepat waktu mengikuti Zoom. Ketika misalkan seperti ini tadi, jam 9, berarti kalian harus standby di rumah, ada HP atau laptop di depan kalian, sebelum jam 9, misalkan jam 8 lebih kurang seperempat, kalian harus bersiap-siap. Apa aja, harus tepat waktu, kemudian tepat waktu mengumpulkan tugas secara offline, datang ke sekolahan, ke sekolah pada hari Sabtu, kemudian dan online. Online itu tadi sempat dikirim di Google Form. Kemudian disiplin. Disiplin apa ya Ustazah? Disiplin yang pertama menyiapkan alat tulis dan buku pembelajaran sesuai jadwal. Nanti akan Ustazah share jadwal pembelajaran pada hari Kamis besok ya. Yang kedua adalah mengikuti Zoom dengan tertib dan selalu absensi sesuai ketentuan. Seperti ini tadi, harus ada kelasnya, misalkan kelas 2 Abu Bakar, 2 Abu underscore, namanya siapa, misalkan Lala, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan ayah dan bunda, kecuali dalam bentuk video dan proses mengirim tugas. Misalkan ketika mengerjakan tugas di buku Bupetik, kalian harus mengerjakan sendiri tanpa ada bantuan dari orang tua. Kemudian dilanjutkan oleh Ustazah Penny ya. Sampai next soalnya. Oke, halo. Oke, di sini Ustazah Penny akan langsung menjelaskan apa saja sih lanjutan dari kontrak belajar kita yang sudah disampaikan oleh Ustazah Galuh. Oke, yang pertama kontrak belajar kita yaitu patuh tata tertib. Tata tertibnya bisa berbeda-beda. Misalnya kalau kalian PH dan PAS itu tata tertibnya akan disampaikan lagi nanti dengan Ustazah. Nah, ini yang untuk belajar kegiatan belajar sehari-hari ya.
Yang pertama, yaitu memakai seragam sesuai harinya. Senin sama Selasa pakai apa, Rabu pakai apa, Kamis pakai apa, Jumat pakai apa. Nanti akan di-share di grup kelas kalian masing-masing. Jadi tanya ke Bunda, Bunda aku hari ini pakai baju apa. Kalau lupa, kalian bisa WA ke Ustazah kalian masing-masing. Minta nomornya ke Bunda, misalnya bagi kalian yang sudah punya HP sendiri. Selanjutnya, nama Zoom menggunakan kelas dan nama panggilan. Tadi kan sudah dicontohkan oleh Ustazah Galuh. Misalnya, Abu terus underscore Lala. Jangan ditulis lengkap. Misalnya, Abu Bakar. Nanti kepotong tulisannya di Ustazah nggak tahu nama panggilan kalian siapa. Kan ini masih kelas yang baru. Oke? Yang ketiga, menyalakan kamera saat Zoom. Fokus Zoom. Jadi kalian itu kameranya harus nyala dan fokus zoomnya ini kenapa sih Ustazah? Kalian harus fokus mendengarkan penjelasannya Ustazahnya. Nggak boleh main sendiri. Apalagi sambil main-main game atau coret-coret di PPT yang sudah Ustazah share. Lalu apabila bertanya, kalian bisa mengangkat tangan dengan stiker raise your hands itu loh, yang gambarnya tangan seperti ini ya. Oke? Lanjut. Yang keempat, tidak membuka aplikasi lain selama pembelajaran. Misalnya, kalian ketika Ustazah lagi nerangin sambil main game, nah itu nggak boleh. Jadi harus fokus ke Zoom-nya. Kalau kalian nggak fokus, nanti kalian tidak bisa memahami materi yang disampaikan karena ini masih daring ya. Selanjutnya, yang kelima, istirahat sesuai waktu yang ditentukan. Jadi kalau misalnya kita pembelajarannya dimulai pukul 7 pagi, nanti ada waktu istirahat 10-15 menit untuk kalian. Istirahatnya kalau misalnya kita full Zoom, misalnya dari pagi sampai siang, berarti ada istirahat 10 menit kalian bisa main dulu atau mematikan kameranya dulu sambil makan dan minum. Oke? Selanjutnya yang keenam, apabila tidak menuliskan absensi dianggap tidak hadir. Nah, jadi kalau misalnya Ustazah minta kalian nyimak dari YouTube. Nah, kalian menuliskan di kolom komentar itu kelas dan nama kalian serta nomor absen. Nah, untuk dari PPT itu cukup menyimak saja. Kalau dari Zoom kalian menuliskan di chatnya misalnya namanya Lala, kelas 2 Abu Bakar, nomor absen 2. Nah, seperti itu ya. Lalu dilarang menuliskan kata-kata lain selain absensi. Nanti kan Ustazah kasih waktu misalnya 30 menit untuk kalian menuliskan absensi. Selain itu, kalau chatnya misalnya dimatikan sama Ustazah atau masih dinyalakan, kalian nggak boleh menulis kata-kata, hai teman-teman, namaku ini, itu nggak boleh ya, karena chatnya khusus untuk absensi. Oke? Ingat, nanti apabila kalian tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, kalian akan mendapatkan bintang nilai. Apa sih Ustazah bintang nilai? Nah, bintang nilai ini diberikan kepada siswa yang tepat waktu, tugasnya ngerjain sendiri, nggak dituliskan kedua orang tuanya, dan kalian rajin mengerjakan tugasnya, nggak ada yang terlewat. Nanti bintang nilainya ini bisa ditukarkan nilai yang makin banyak kepada ustadz-ustazahnya wali kelasnya masing-masing. Nah, lalu ada konsekuensinya apabila kalian tidak mengumpulkan tugas. Apa sih ustazah? Kalau kalian nggak mengumpulkan tugas, nanti konsekuensinya adalah nilai kalian sendiri yang akan berkurang. Kan sudah dari kok tugasnya nggak dikerjakan, males-malesan, main terus sama teman-temannya. Wah, jadi nilainya semakin berkurang. Kan habis ini mau ke kelas 3, jadi harus makin disiplin. Oke? Ini aku. Iya, lanjut, kontra belajar PTM. Kalau misalnya virusnya ini sudah mulai meredam ya, atau sudah hilang, nah kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan datang ke sekolah. Apa sih ketentuannya? Yang pertama, membawa masker cadangan. Jadi maskernya nggak cuma satu yang dipakai aja, minimal bawa 2. Yang kedua itu membawa hand sanitizer. Walaupun di sekolah ada, tetap bawa sendiri. Terus membawa bekal sendiri, oke? Karena biasanya kantinnya masih belum buka. Yang ketiga, membawa alat tulis dan buku pembelajaran sesuai harinya. Ini kalian dilatih disiplin seperti ini untuk membawa buku pembelajaran. Untuk apa? Agar nanti kalau di sekolah misalnya bukunya ketinggalan, nggak pinjam temannya. Karena itu untuk di masa pandemi ini masih dilarang ya.
Yang keempat, membawa alat sholat sendiri. Misalnya ada alat tulis atau buku pembelajaran dan alat sholat yang tidak bawa, kalian bisa langsung lapor ke ustadz ustazahnya. Yang kelima, memakai kaos kaki. Jangan sampai kalian karena sudah lama tidak ke sekolah nggak pakai kaos kaki. Terus ke sekolahnya nyeker, waduh ini mau sekolah atau mau main ini. Yang keenam, memakai busana muslimah dan tidak ketat. Yang cewek nggak boleh pakai legging terus dipakein kaos, itu nggak boleh. Yang cowok juga nggak boleh pakai celana jeansnya ketat, habis itu dipakein kaos, itu nggak boleh ya. Lalu patuh aturan. Yang pertama, dilarang meminjam barang apapun kepada teman. Tadi sudah Ustazah sampaikan. Kalau nggak bawa, sampaikan ke ustadz ustazahnya kalian. Jadi agar segera dipinjami ya. Yang kedua, harus izin apabila hendak kemanapun dan apabila tidak masuk. Ya, jangan kalian tiba-tiba nggak ikut PTM langsung tiba-tiba menghilangkan. Absensi ini juga mempengaruhi nilai kalian, nilai sikapnya kalian. Jangan menunggu ustadz yang menelpon. Oke, yang ketiga, meminta ayah dan bunda menjemput dan mengantar tepat waktu. Oke, jadi selain Ustazah juga mengingatkan, nanti kalian juga ingatkan ke ayah dan bunda, Bun, aku jemput tepat waktu, soalnya PTM-nya kan ini masih ada ini virusnya, terus takutnya kalau aku nggak dijemput tepat waktu, nanti kalau aku di sekolah sendiri kan kasihan aku bunda, seperti itu ya. Oke, itu yang dapat Ustazah sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustazah Maisarah. Oke. Nggak bisa dimatikan kameranya dulu. Videonya masih harus Bu, ya lah Bu, enggak ada. Agak jenuh. agak keras saja Bu. Enggak apa-apa. Enggak Sama dengan Iya kayaknya juga ada namanya. Hai, gimana anak-anak? Tetap semangat ya untuk mengikuti penjelasan Ustazah kelas 2 untuk persiapan pembelajaran kita pada tahun ajaran ini. Oke, siap anak-anak? Tadi sudah disampaikan beberapa hal dari Ustazah Balo dan Ustazah Penny. Nah, di sini yang akan Ustazah Mai sampaikan yaitu contoh jadwal pelajaran kita yang akan dilaksanakan pada pembelajaran nanti. Nah, yang pertama apa saja ya? Oh, yang pertama hari pertama yaitu biasanya menggunakan Zoom. Zoom itu seperti apa? Seperti saat ini yang sedang dilakukan Ustazah dan anak-anak adalah pertemuan dengan melalui Zoom yang diikuti oleh bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 2 semuanya. Nah, selanjutnya menggunakan apa lagi? Yaitu menggunakan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran seperti apa? Seperti yang sudah biasa dilakukan ketika kita berada di kelas 1. Masih ingat kan anak-anak? Nah, jadi pelajarannya melalui YouTube, melalui MI Mulia Channel ya. Selanjutnya hari ketiga menyimak PPT. Nah, PPT seperti apa? PPT itu nanti akan disampaikan Ustazah melalui WA grup masing-masing. Nanti anak-anak harus mengikuti dengan membaca benar dan membacanya sehingga ketika ada tugas anak-anak bisa mengerjakan tugas itu. Jadi tugasnya itu tidak jauh dari PPT. Gampang kan anak-anak belajar dari rumah? Oke, selanjutnya hari keempat yaitu mengumpulkan tugas lewat aplikasi yang ditentukan dengan bantuan ayah dan bunda. Jadi tugas yang sudah disampaikan tetap harus dikerjakan. Nanti pengumpulannya lewat aplikasi seperti apa? Yang jelas nanti dibantu oleh ayah bunda. Bagaimana cara mengumpulkannya? Nanti ada tutorialnya. Nanti biar ayah bunda tidak kesulitan dan anak-anak harus tetap patuh pada ayah bunda ketika belajar dari rumah. Selanjutnya, siswa kelas 2 itu harus apa saja sih Ustazah? Apa sama dengan kelas 1 dulu? Tentunya tidak. Kita sudah besar, sudah kelas 2. Semakin besar,
tentunya semakin mengerti. Seperti apa yang harus dilakukan ketika kita sudah kelas 2? Yang pertama rajin. Loh, Us, aku kelas 1 dulu sudah rajin. Us, loh, rajinnya bagaimana sih, Us? Nah, rajinnya itu seperti ini. Kalau kelas 1 belajarnya masih bundanya, ayo nak ikut nak. Halah bun, saya tabun. Nah, sekarang itu dihilangi, harus langsung mengikuti. Ada pelajaran, bun aku waktunya belajar. Nah, itu namanya rajin. Bun aku mengerjakan tugas sendiri, ya. Nah, jadi nggak boleh seperti dulu lagi, minta dibantu bunda, minta dibantu kakak misalnya. Nah, boleh dibantu, tapi dalam hal apa anak-anak? Misalnya kita belum mengerti, kita tanya kepada kakak, ayah, bunda. Tapi untuk menjawab, menulis, yang melakukan adalah anak-anak kelas 2 yang rajin-rajin itu. Oke? Itu namanya rajin. Dan tidak boleh terlambat ketika mengikuti pembelajaran serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Supaya apa? Supaya tidak menumpuk tugasnya. Itu yang pertama ya, yang rajin. Yang kedua, pandai berhitung. Aku kalau kelas 1 pandai berhitung. Nah, tapi berhitungnya kelas 1 sama kelas 2 mesti ada peningkatan. Kalau kelas 1 dulu hanya bisa menjumlah dan menghitung. Nah, sekarang di kelas 2 ada peningkatan. Peningkatannya apa? Ada menghitung perkalian dan pembagian. Aduh, sulit itu. Nah, tidak boleh ngomong sulit karena semua itu bisa dikerjakan asalkan kita yang pertama jadi rajin ya. Kuncinya harus rajin. Kalau rajin, insya Allah semua akan bisa dilakukan dengan mudah. Semangat? Siap ya anak-anak? Oke, dilanjut. Yang ketiga yaitu harus cerdas. Nah, cerdas itu bagaimana? Cerdas itu anak-anak yang bisa mengatur waktu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Waktunya belajar, oke, waktunya belajar. Waktunya main harus ada enggak? Harus ada, tapi harus ada batas waktunya. Waktunya mengaji harus tahu, oh waktunya mengaji sekarang. Jadi itu harus bisa mengatur waktu mana yang harus digunakan dengan baik dan mana yang tidak baik, tidak perlu digunakan. Oke, selanjutnya taat aturan dan taat ibadah. Nah, taat aturan di mana ini anak-anak? Karena kita belajarnya daring dan aturannya itu juga ada di rumah, ada di sekolah, maka aturan yang kita taati ya di rumah, ya di sekolah. Yang mana kalau di sekolah? Di sekolah taat aturannya yaitu mengikuti Zoom sesuai dengan waktunya. Nah, setelah itu mengumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan Ustazah. Yang ketiga, selalu menuliskan nama kelas dan nama ketika mengikuti pembelajaran. Terus memakai seragam atau baju yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Dan masih banyak lagi kalau aturan di sekolah nanti akan disampaikan lebih lanjut. Sedangkan peraturan berikutnya karena belajarnya juga di rumah aturannya harus patuh pada ayah dan ibu. Misalnya ayah dan ibu mengingatkan, ayo Rani ya, sekarang waktunya belajar, ayo persiapkan. Jangan malas-malesan ya, harus siap mengikuti pelajaran yang akan disampaikan Ustazah yang sudah diingatkan oleh orang tuanya. Terus mengerjakan tugas di rumah sesuai dengan waktu. Misalnya, hari ini sudah pembelajaran selesai, ternyata ada tugas halaman sekian sampai sekian. Nah, anak yang rajin, anak yang cerdas itu langsung mengerjakan tugas itu setelah pembelajaran selesai. Itu namanya anak rajin, anak cerdas, dan anak yang hebat. Kenapa anak? Karena kalau tugas itu dikerjakan langsung pada saat selesai,
Aku sekolah di MI Muhammadiyah 5. Jalan Jojoran 177 Surabaya. Muridnya cerdas ceria. Gurunya oke punya. Dia apa teh? Internet itu balik nih, Pak. Sabar gue ini. Siapa ya Kia? Sudah. Ada suara nih kok. Halo tes gitu, Bu. Halo tes gitu. Halo tes gitu katanya. Halo, tes anak-anak dengar suaranya Ustazah? Sudah, Bu. Lanjut. Ayo. Pelan-pelan aja. Iya. Coba anak-anak Gus Emi pengen tahu. Lambaikan tangan untuk kelas 2 Abu Bakar. Halo, kelas 2 Abu Bakar, lambaikan tangan sayang. Mana kelas 2 Abu Bakar ini? Halo, kelas 2 Abu Bakar, lambaikan tangan. Oh, sudah, Oh Bu. iya. Sekarang kelas 2 Umar. Kelas 2 Umar, gantian. Sudah. Lambaikan tangan. Yang ketiga kelas 2 Usman. Mana Usman? Halo Usman. Yang terakhir kelas 2 Ali. Halo kelas 2 Ali. Ketemu lagi dengan Ustazah. Ayo kita lanjut dengan seksama. Mohon diperhatikan. Bentar, Bu. Oke. Ya ini, mengisi. Anak-anak, untuk mengisi buku akhlak mulia, sebagaimana dulu waktu di kelas 1, ada kriteria, ya. Mungkin ada yang sudah diberitahu orang tua, tapi banyak yang belum paham. Baiklah, Emi jelaskan lagi. Nanti anak-anak itu, yaitu kita mendapatkan kriteria A, kalau sholatnya berjamaah di masjid, bagi siswa laki-laki. Dan memang pada masa pandemi ini kita juga memaklumi bisa anak-anak berjamaah dengan keluarga di rumah. Kita lihat sikon ya anak-anak. Oke lanjut. Kita akan mendapatkan kriteria nilai B jika sholatnya tidak berjamaah tetapi tepat waktu. Anak-anak adzan sudah persiapan wudhu. Setelah itu iqomah, kita tegakkan sholat. Barang siapa yang sholatnya tepat waktu, insya Allah, Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Amin ya robbal alamin. Dan kriteria C, jika sholat tidak tepat waktu, jadi tetap sholat, tapi ada yang diundur-undur karena sibuk pekerjaan yang lain. Kita usahakan kalau sudah mendengar adzan, maka seluruh aktivitas kita hentikan, kita ambil wudhu, segera sholat. Oke? Dan terakhir, mendapat kriteria D jika tidak melaksanakan sholat sama sekali. Jadi bermalas-malasan saja. Boleh tidak kelas 2 begitu? Tidak. Anak MI mulia pasti hebat. Oke anak-anak. Contohnya seperti ini. Apa? Ini contohnya. Oh iya, ada contoh. Nah, sholat subuhnya mendapat kriteria A. Wah, hebat sekali ya. Karena biasanya kalau sholat subuh itu anak-anak ada yang rajin mengikuti orang tua bangunnya jam 4. Ada yang agak molor dikit. Kemudian sholat duhur mendapat kriteria B. Sholat asar C. Sholat maghrib D. Sholat isya A. Yang penting jujur. Tidak
Ada umpamanya nggak sholat, dia bilang nggak sholat. Kita usahakan sejujur mungkin. Oke anak-anak. Di sini penutup nanti akan di-share tutorial penggunaan aplikasi yang disampaikan Ustazah. Ya. Anak-anak, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Insya Allah habis ini akan ada tutorial sehingga, dan untuk yang tidak bisa mengikuti pagi karena orang tua bekerja, insya Allah jangan khawatir, akan di-share juga seperti kemarin. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Kak ketok wes Bu. Sik, tak ikutin. Tidur Janis. Halo, assalamualaikum anak hebat. Ayo tadi siapa yang tidur? Ayo tadi siapa yang tidur? Oke. Halo, assalamualaikum. Dengar suaranya Ustazah? Halo. Dengar. Salah. Dengar. Untuk melihat itu adalah kontrak belajar yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ustazahnya. Nah setelah ini nanti untuk penggunaan aplikasinya PPT sebagainya nanti akan di-share tutorialnya di grup masing-masing. Jadi nontonnya nanti sama ayah dan bunda ya. Oke, terima kasih bagi anak-anak yang sudah ikut gabung. Nanti setelah ini bagi anak-anak yang sudah konfirmasi administrasi akan langsung dimasukkan ke grup besar. Jadi informasinya nanti satu arah. Oke? Oke, setelah ini bisa kalian lihat dari Zoom-nya. Sampai ketemu di pembelajaran tanggal 26 ya anak-anak. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.